Cinta yang dikhianati bisa mengubah hati yang lembut menjadi sekeras batu. Inilah kisah tentang kesetiaan yang diuji, pengkhianatan yang terbayar, dan kebangkitan seorang istri yang tak lagi bisa diremehkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis kamar besar bergaya klasik. Nadia berdiri di depan cermin riasnya, menyisir rambut panjangnya dengan perlahan. Wajahnya cantik, meski terlihat lelah. Dari luar, kehidupannya tampak nyaris sempurna. Ia tinggal di rumah megah 3 lantai di kawasan elit, dengan mobil mewah berjejer di garasi. Suaminya, Arman, seorang pengusaha sukses yang namanya sering muncul di majalah bisnis. Banyak orang menilai Nadia wanita beruntung, hidup bergelimang harta, memiliki suami mapan, dan 2 anak yang lucu. Namun, hanya Nadia yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, ada rasa kosong yang tak pernah hilang. Ia sering merasa seperti tamu di rumah sendiri. Suaminya jarang sekali ada di rumah. Kalaupun ada, Arman lebih sering menunduk menatap ponsel, sibuk dengan pekerjaan atau entah siapa yang sedang ia balas pesannya. "Mas, sarapan sebentar ya. Aku sudah siapkan nasi goreng kesukaanmu," ucap Nadia pelan saat Arman turun dari lantai 2 dengan kemeja rapi dan jas yang sudah tergantung di lengannya. Arman hanya menoleh sekilas, lalu menatap jam tangannya. "Nggak usah. Aku telat meeting. Biar sopir siapin kopi aja. Nanti aku minum di mobil." Nadia menelan ludah. Senyum tipis yang sempat ia bentangkan perlahan memudar. Bukan sekali 2 kali Arman menolak masakannya. Bukan karena tak suka, tapi seolah sudah tidak ada waktu untuk sekadar duduk 5 menit bersamanya. Padahal dulu, sebelum mereka menikah, Arman selalu memuji masakannya, bahkan rela datang jauh-jauh ke rumah orang tuanya hanya untuk mencicipi sop buatan Nadia. Suara langkah kecil terdengar dari arah tangga. 2 anak mereka, Arga dan Naila, berlari menghampiri ayahnya. "Ayah, hari ini bisa anterin kita ke sekolah nggak?" tanya Arga dengan mata berbinar. Arman jongkok sebentar, mencium kepala anaknya sekilas. "Ayah nggak bisa, Nak. Ada urusan penting. Nanti biar mama yang antar." Naila mendengus kecewa. Tapi teman-teman Naila sering cerita ayah mereka suka anterin sekolah. Kenapa ayah nggak pernah? Arman tersenyum kaku, lalu berdiri kembali. "Ayah sibuk kerja. Semua ini ayah lakukan buat kalian." Kalimat itu terdengar klise di telinga Nadia. Selalu itu alasan yang digunakan. Sibuk kerja, demi keluarga. Padahal, entah benar atau tidak, belakangan Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Saat mobil Arman melaju keluar gerbang, Nadia duduk di meja makan yang masih penuh dengan hidangan. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Udara pagi yang sejuk terasa menyesakkan. Ia memandang nasi goreng yang kini dibiarkan begitu saja, lalu menghela napas panjang. "Kenapa rasanya aku sendirian terus ya? Ya Allah," bisiknya lirih. Telepon genggam Nadia berdering. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamanya. "Dina. Nat, kamu kelihatan bahagia banget di foto-foto Instagram. Hidupmu idaman banyak orang, ya?" Mata Nadia berkaca-kaca. Ia ingin sekali membalas dengan jujur, bahwa apa yang dilihat orang di luar hanyalah topeng. Foto liburan ke Bali, pesta ulang tahun mewah, tas branded, semuanya tak pernah bisa mengisi hatinya yang sepi. Namun, ia hanya mengetik balasan singkat. "Alhamdulillah, Din. Semua baik-baik saja." Hatinya bergetar saat menekan tombol kirim. Dalam hati ia bertanya, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Hari itu berjalan seperti biasa. Nadia menyiapkan anak-anak sekolah, lalu menghabiskan siang di rumah dengan membaca buku dan menata rumah. Tapi semakin lama ia merenung, semakin jelas ia merasakan jurang yang memisahkan dirinya dengan Arman. Bukan jurang materi, melainkan perhatian dan cinta yang dulu pernah begitu hangat, kini perlahan membeku. Malam harinya, ketika Arman pulang,
Wajahnya terlihat lelah. Nadia mencoba menyapanya, menanyakan kabar pekerjaannya. Arman hanya menjawab singkat, lalu masuk ke kamar kerja. Pintu ditutup rapat. Nadia berdiri di depan pintu itu beberapa menit, menahan air mata. Ada kerinduan yang ingin ia ungkapkan. Ada cinta yang masih ia simpan. Tapi pintu yang tertutup itu seakan menjawab semua keraguannya. Arman sudah tak lagi memandangnya sama seperti dulu. Dan saat Nadia berbaring di ranjang sendirian, ia sadar, hidup yang terlihat indah bagi banyak orang, nyatanya sedang retak perlahan dari dalam. Siang itu, Nadia duduk di ruang tamu, merapikan bunga segar yang baru saja ia beli dari toko dekat rumah. Ia sengaja menaruh vas kristal itu di meja utama, berharap suasana rumah terasa lebih hangat. Belum lama ia selesai menata, suara klakson mobil terdengar dari luar. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka tanpa mengetuk. "Nat, aku masuk ya?" Terdengar suara nyaring seorang perempuan. Nadia menoleh, lalu tersenyum tipis. "Iya, Maya. Silakan." Maya, adik perempuan Arman, masuk dengan langkah angkuh. Rambutnya tergerai dengan potongan terbaru, tas bermerek tergantung di lengannya, dan parfum mahal tercium menyengat. Dari cara berjalan dan tatapannya, sudah jelas ia ingin menunjukkan sesuatu. "Wah, rumah Kak Nat ini masih sama ya? Nggak banyak berubah. Kayaknya agak monoton, ya? Kalau aku sih bosan lihat dekorasi kayak gini tiap hari," ujar Maya sambil melirik vas bunga yang baru saja ditata. Nadia terdiam sejenak, mencoba menahan perasaan. "Aku suka suasana yang sederhana, Mei. Rasanya lebih nyaman." Maya tersenyum miring. "Iya sih, sederhana itu cocok banget sama Kak Nat. Kan beda sama aku lebih suka yang modern dan elegan." Ia menekankan kata, beda, seolah ingin mempertegas jurang antara dirinya dan kakak iparnya. Bukan sekali dua kali Maya melontarkan kalimat seperti itu. Setiap kali berkunjung, selalu saja ada komentar yang menusuk hati. Entah tentang penampilan Nadia, cara ia mendidik anak, bahkan masakan yang ia buat. Semua di mata Maya selalu terasa kurang. "Mas Arman mana? Aku tuh jarang banget ketemu kakakku sendiri. Sibuk terus kerja ya?" Maya duduk santai sambil memainkan ponselnya. "Masih di kantor. Katanya ada rapat mendadak," jawab Nadia singkat. Maya mendengus kecil. Kasihan Kak Nat ya, sering sendirian di rumah. Tapi ya wajar sih, namanya juga istri. Tugasnya nunggu suami pulang. Kalau aku, nggak kebayang deh jadi perempuan rumah terus. Aku lebih suka laki-laki yang bisa ngajak aku jalan ke luar negeri, liburan tiap bulan." Kalimat itu menusuk hati Nadia. Seolah-olah Maya ingin mengatakan bahwa Arman tidak cukup baik untuknya. Padahal, di dalam hati kecilnya, Nadia juga sering merasa kesepian. Tapi mendengar adik iparnya berbicara seenaknya seperti itu, ia hanya bisa menarik napas panjang dan menahan diri. "Aku percaya, setiap orang punya cara masing-masing menjalani hidup, Mei. Ada yang bahagia dengan banyak jalan-jalan, ada juga yang bahagia cukup dengan kebersamaan di rumah," jawab Nadia lembut, meski suaranya nyaris bergetar. Maya terkekeh. "Kalau aku sih, jelas bukan tipe yang bisa betah diam di rumah." Ia lalu mengangkat ponselnya, memotret suasana ruang tamu. Jangan marah ya, Kak. Aku cuma buat story kok. Biar teman-temanku tahu aku lagi main di rumah kakak. Seru aja." Nadia hanya tersenyum kaku, meski hatinya terasa diremas. Ia tahu benar, Maya sering menggunakan story di media sosial untuk pamer atau menyindir. Dan tak jarang, Nadia merasa dirinya menjadi bahan perbandingan. Sore itu, setelah Maya pulang, Nadia duduk di teras rumah sambil memandang langit. Tangannya menggenggam erat gelas teh hangat yang mulai dingin. Kata-kata Maya masih terngiang-ngiang di kepalanya. "Kasihan Kak Nat ya, sering sendirian di rumah." Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh juga. Ia merasa rendah, seolah-olah semua yang ia lakukan tidak pernah cukup. Sebagai istri, ia berusaha setia. Sebagai ibu, ia selalu mengutamakan anak-anak. Tapi tetap saja, orang lain hanya melihat kekurangannya. Malamnya, saat Arman pulang, Nadia sempat bercerita singkat. "Tadi Maya main ke rumah. Dia bilang kamu sibuk banget, nggak pernah ada waktu."
Arman hanya meletakkan tasnya di sofa dan menjawab singkat. Ya memang sibuk. Nat, kamu jangan terlalu diambil hati kalau Maya ngomong. Kamu tahu sendiri dia memang suka blak-blakan. Nadia terdiam. Hatinya kembali sakit. Bukan karena ucapan Maya semata, tapi karena suaminya tidak pernah benar-benar membelanya. Kalimat Arman seolah membenarkan semua kata-kata Maya. Malam itu Nadia berbaring dengan mata terbuka. Ia memandang langit-langit kamar, bertanya-tanya sampai kapan ia harus bersabar menghadapi sindiran-sindiran yang menusuk itu. Dalam diam, hatinya berdoa, semoga ada jawaban dari segala luka yang ia simpan sendiri. Malam itu ruang makan terasa sepi. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring terdengar samar. Nadia duduk berhadapan dengan Arman, berusaha membuka percakapan. Biasanya ia yang lebih banyak bicara, sementara suaminya lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mas, besok weekend, anak-anak pengen banget kita jalan bareng. Katanya udah lama gak ke pantai, ucap Nadia hati-hati, sambil menatap wajah suaminya. Arman tidak langsung menjawab. Ia menaruh sendok, meraih gelas air mineral, lalu meneguknya. Setelah itu ia menarik napas panjang. Nat, aku mau bicara sesuatu. Minggu depan aku harus ke Paris. Ada urusan bisnis penting, kontrak kerjasama dengan klien besar. Nadia terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar kata Paris. Itu kota yang dulu mereka impikan bersama, kota yang ingin mereka kunjungi saat masih pacaran dulu. Bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk bulan madu kedua. Namun kini, kata itu justru membuatnya merasa jauh. Paris, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kalau gitu, ayo kita berangkat bareng, Mas. Aku bisa titip anak-anak sebentar sama Mama. Lagian, udah lama kita nggak pergi berdua. Arman tersenyum tipis, tapi segera menggeleng. Nggak bisa, Nat. Perjalanan ini murni urusan kerja. Lagi pula, anak-anak butuh kamu di sini. Siapa yang bakal jaga mereka kalau kamu ikut? Kalimat itu menusuk hati Nadia. Ia tahu alasannya masuk akal. Tapi entah kenapa, ada nada dingin yang membuatnya sulit percaya sepenuhnya. Arman memang sering bepergian ke luar negeri, tapi kali ini terasa berbeda. Cara ia menatap, caranya menolak, seakan menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagi. Aku bisa kok bagi waktu, Mas, ujar Nadia pelan, mencoba meyakinkan. Kalau urusannya bisnis, kan aku nggak akan ganggu. Aku cuma pengen nemenin. Sekalian kita bisa punya waktu berdua. Anak-anak juga pasti ngerti. Arman menghela napas, lalu meraih tangannya. Nat, aku tahu kamu ingin ikut. Tapi percayalah, ini lebih baik. Kamu jaga rumah, jaga anak-anak. Aku janji perjalanan ini cuma sebentar. Habis urusan selesai, aku langsung pulang. Nadia memandang tangan suaminya yang menggenggam tangannya. Ada kehangatan di sana, tapi juga ada jarak yang sulit ditembus. Ia ingin percaya, tapi ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik. Benarkah hanya urusan bisnis? Beberapa hari berikutnya, persiapan keberangkatan Arman berjalan cepat. Nadia memperhatikan koper besar yang mulai terisi pakaian rapi, jas, dan sepatu kulit. Sesekali ia mendapati Arman tersenyum sendiri saat menerima pesan di ponselnya. Ketika Nadia bertanya, jawabannya selalu singkat, urusan kantor. Rasa curiga semakin menguat. Tapi Nadia memilih diam, menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum. Ia tidak ingin dianggap cerewet atau tidak percaya pada suaminya. Meski hatinya meronta, ia tetap menyiapkan semua kebutuhan Arman dengan rapi. Dari kemeja putih kesayangan, dasi biru tua, hingga parfum yang biasa ia semprotkan sebelum rapat penting. Malam sebelum keberangkatan, Nadia duduk di sisi tempat tidur, menatap koper yang sudah tertutup rapat. Mas, suaranya pelan, jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan lupa kabarin aku setiap hari. Anak-anak juga pasti kangen. Arman yang sedang mengecek email hanya menjawab singkat, iya, Nat. Nadia menunduk. Air mata yang sejak tadi ditahannya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak ingin Arman melihat kelemahannya. Dalam hati ia hanya bisa berdoa. Semoga perjalanannya benar-benar hanya untuk pekerjaan, bukan untuk sesuatu yang ia takutkan.
Ketika lampu kamar dimatikan, Nadia berbaring menghadap tembok. Matanya terbuka lebar, pikirannya kacau. Bayangan tentang Paris, tentang janji-janji lama yang kini terabaikan, dan tentang tatapan Arman yang semakin sulit dibaca terus menghantui. Di luar, suara hujan mulai turun deras, seolah menyatu dengan hatinya yang resah. Malam itu Nadia sadar, ada sesuatu yang sedang disembunyikan Arman darinya. Ia hanya belum tahu apa. Hari itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Arman baru saja berangkat ke bandara pagi tadi, dengan jas abu-abu kesayangannya dan senyum tipis yang entah kenapa tampak berbeda. Nadia masih bisa merasakan aroma parfum Arman yang tertinggal di ruang tamu, menusuk indera penciumannya dan membuat dadanya semakin sesak. Ia mencoba menyibukkan diri, menemani anak-anak belajar, merapikan lemari, bahkan memasak makanan kesukaan Arman meski tahu suaminya tak akan pulang hari itu. Tapi semakin ia berusaha menutup kegelisahan, semakin hatinya bergetar. Ada perasaan yang tak bisa ia kendalikan, semacam firasat buruk yang makin lama makin jelas. Sore menjelang, Nadia masuk ke kamar kerja Arman. Ruangan itu jarang ia masuki, biasanya Arman yang selalu melarangnya banyak mengutak-atik. Tapi kali ini Nadia hanya ingin memastikan semua dalam keadaan rapi. Saat membuka laci kecil di meja, ia mendapati ponsel cadangan milik Arman yang tertinggal. Tangannya sempat gemetar. Ia tahu membuka ponsel suaminya bukan hal yang benar. Tapi hatinya tak kuat menahan rasa penasaran. Dengan ragu, ia menekan tombol. Ternyata ponsel itu tidak terkunci. Nafas Nadia tercekat. Di layar, beberapa pesan terakhir terbuka. Dari Maya. Maya, jangan lupa bawa cincin itu ya, Mas. Aku udah gak sabar. Arman, iya, tenang aja. Semua udah aku siapin. Kita ketemu di Paris. Maya, akhirnya kita bisa bebas tanpa harus sembunyi-sembunyi. Aku janji, Mas gak bakal nyesel. Nadia terdiam, tubuhnya kaku seakan darah berhenti mengalir. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia memandang layar berkali-kali, berharap matanya salah membaca. Tapi pesan itu nyata, terpampang jelas di depan matanya. Tangannya gemetar hebat. Dadanya bergemuruh, antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Selama ini ia sudah berusaha menyingkirkan semua prasangka buruk, menutupi luka dengan kesabaran. Ia selalu meyakinkan diri bahwa Arman masih lelaki baik, bahwa kesibukannya murni demi keluarga. Tapi ternyata, di balik semua itu, ada pengkhianatan yang sengaja ditutupi. Air matanya akhirnya pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, kenapa adiknya sendiri? Kenapa harus Maya? Bisiknya pilu. Dalam kepalanya, kenangan-kenangan lama berkelebat. Malam-malam ketika ia menunggu Arman pulang, pagi-pagi ketika ia dengan sabar menyiapkan sarapan, senyumnya yang selalu dipaksakan meski hatinya kosong. Semua pengorbanan itu seakan tidak berarti apa-apa di mata Arman. Nadia memeluk erat ponsel itu. Sebagian dari dirinya ingin segera menelepon Arman, menumpahkan semua amarah. Tapi ada bagian lain yang menahannya. Ia merasa belum siap menghadapi jawaban yang mungkin akan lebih menyakitkan daripada apa yang sudah ia temukan. Sore itu, Nadia duduk di lantai kamar kerja dengan ponsel Arman di genggaman. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia merasa seluruh dunianya runtuh, tapi di depan anak-anak ia tetap tersenyum. Saat Arga berlari mendekat sambil bertanya, "Mama kenapa nangis?" Nadia buru-buru menghapus air matanya. "Enggak, Nak. Mama cuma kecapean," jawabnya, lalu memeluk kedua anaknya erat-erat, seakan takut kehilangan mereka juga. Malam menjelang, Nadia berbaring di tempat tidur yang dingin tanpa Arman. Matanya menatap kosong langit-langit kamar. Hatinya berteriak, tapi mulutnya bungkam. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan itu, ia merasa benar-benar sendirian, terjebak dalam rahasia yang terlalu berat untuk dipikul. Di balik selimut, ia berbisik lirih, "Kalau memang benar semua ini, aku nggak akan tinggal diam." Dan malam itu, luka yang selama ini ia tutupi rapat mulai berubah menjadi bara yang perlahan siap menyala. Pagi itu, suasana rumah begitu tenang. Anak-anak sudah berangkat sekolah, dan Nadia duduk di meja makan sendirian, menatap cangkir kopi yang sejak tadi tak tersentuh.
Matanya sembab karena semalaman ia tak bisa tidur. Bayangan percakapan rahasia antara Arman dan Maya masih terngiang jelas. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka ponselnya. Grup keluarga, pesan dari teman, notifikasi belanja online. Semua ia baca sekilas tanpa benar-benar peduli. Hingga tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sebuah unggahan di Instagram. Nama itu, Maya. Jantungnya berdegup keras. Tangannya refleks membuka story tersebut. Layar ponselnya menampilkan suasana romantis di bawah Menara Eiffel. Kerumunan turis bersorak, sementara seseorang merekam momen yang membuat darah Nadia seakan berhenti mengalir. Arman, suaminya, berlutut sambil membuka kotak cincin, menatap Maya dengan senyum penuh cinta. Dan Maya, dengan gaun merah yang menjuntai, menutup mulutnya pura-pura terkejut, lalu mengangguk penuh bahagia. Sorakan orang-orang terdengar, tangan-tangan bertepuk riuh. Tulisan di story itu membuat tubuh Nadia seketika lemas. The happiest day of my life. Finally, Yasmine. Disertai emotikon hati berwarna merah. Ponsel di tangannya hampir terjatuh. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara detak jam dinding terasa begitu keras, menusuk telinganya. Nadia terdiam, tubuhnya kaku, matanya tak berkedip menatap layar. Seolah waktu berhenti di detik itu juga. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, ini nyata? Mas Arman. Suaranya pecah, lirih, seakan keluar dari dasar hatinya yang paling dalam. Ia ingin berteriak, ingin menghempaskan ponsel itu, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Hanya tangisan yang akhirnya pecah, memenuhi ruang makan yang sepi. Kenangan demi kenangan menyeruak. Janji manis Arman dulu saat melamarnya di restoran sederhana. Sumpah setia di hadapan penghulu. Canda tawa saat menggendong anak pertama mereka. Semua terasa seperti sandiwara murah dibandingkan pemandangan yang baru saja ia saksikan. Hatinya benar-benar hancur. Lebih dari sekadar retak. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh suaminya, tapi juga oleh darah daging keluarga itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang adik tega merampas kebahagiaan kakak iparnya? Tangannya gemetar. Ia mencoba menutup aplikasi, tapi matanya kembali tertarik pada story berikutnya. Maya tersenyum anggun, memperlihatkan cincin di jarinya. Arman berdiri di sampingnya, merangkul pinggangnya mesra. Mereka terlihat seperti pasangan sah, seolah-olah Nadia tak pernah ada dalam hidup Arman. Nadia menjerit dalam hati. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk dituliskan dengan kata-kata. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia terisak sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa? Mas? Apa salahku sampai tega kau lakukan ini padaku? Suaranya parau, bergetar. Hari itu, Nadia tak sanggup melakukan apa-apa. Pekerjaan rumah terbengkalai, masakan untuk anak-anak tak sempat ia siapkan. Saat Arga dan Naila pulang sekolah, mereka mendapati ibunya duduk di sofa dengan mata bengkak. Mama sakit? Tanya Naila polos. Nadia menggeleng cepat, menghapus air matanya. Enggak, sayang. Mama cuma kecapean. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, lebih erat dari biasanya, seakan takut mereka pun akan direbut darinya. Malam menjelang, Nadia kembali membuka ponselnya. Story Maya masih ada, ditonton ratusan orang. Komentar-komentar pujian memenuhi unggahan itu. Couple goals. So sweet. Paris is perfect for you guys. Finally, congrats Maya. Setiap komentar itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Nadia. Semua orang memuji kebahagiaan palsu, sementara dirinya hancur dalam diam. Di kamar, Nadia terduduk di lantai sambil menggenggam ponselnya. Air matanya tak berhenti mengalir. Tapi di balik tangisan itu, perlahan muncul api kecil dalam dirinya. Ia sadar, menangis tak akan mengubah apa-apa. Suaminya dan iparnya sudah melangkah sejauh itu. Dan jika ia hanya diam, mereka akan terus berbahagia di atas penderitaannya. Tangannya mengepal. Suaranya bergetar tapi tegas. Kalau mereka bisa tega, aku juga bisa lebih tega lagi. Malam itu, di balik kesedihannya yang terdalam, lahirlah tekad untuk melawan. Hujan turun deras malam itu. Suara tetesannya di atap rumah terdengar seperti dentuman yang menghantam dada Nadia. Ia duduk di lantai kamar,
bersandar pada sisi ranjang dengan mata sembab. Tangannya masih menggenggam ponsel, layar yang sebelumnya menampilkan story Maya kini sudah redup. Tapi bayangan itu tetap hidup di kepalanya. Arman berlutut, Maya tersenyum angkuh, cincin melingkar di jari yang seharusnya bukan miliknya. Nadia terisak lagi, tubuhnya bergetar. Kenapa? Mas? Aku kurang apa? Aku selalu ada buat kamu, selalu jaga anak-anak, selalu berusaha jadi istri yang baik. Suaranya patah, hampir tidak terdengar di tengah hujan. Tapi setelah tangis panjang itu, kelelahan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Di dalam dada, luka itu tidak lagi hanya berwujud kesedihan. Ada api kecil yang mulai menyala. Api amarah, api harga diri yang terinjak-injak. Ia bangkit, berjalan tertatih ke cermin. Wajahnya terlihat hancur. Mata bengkak, pipi basah, bibir bergetar. Namun di balik itu, sorot matanya mulai berubah. Ada kekuatan yang tumbuh dari rasa sakit. Cukup. Aku nggak boleh terus-terusan jadi korban. Gumamnya, menatap dirinya sendiri. Bayangan Maya kembali hadir di benaknya. Senyum sinis iparnya itu, komentar-komentar pedasnya selama ini, kini berpadu dengan adegan lamaran di Paris. Luka demi luka yang selama ini ia telan bulat-bulat, kini terasa menyesakkan. Semua perasaan sabar yang ia pupuk selama bertahun-tahun, malam itu runtuh. Ia teringat saat-saat Maya dengan enteng meremehkan rumahnya, penampilannya, bahkan statusnya sebagai istri. Semua seperti potongan puzzle yang kini menyatu menjadi gambar utuh. Maya memang sejak lama ingin mengambil tempatnya. Dan Arman, lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, justru berkhianat. Nadia menggenggam erat kedua tangannya. Kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku cuma bisa nangis. Tapi kali ini, kalian salah besar. Air matanya berhenti mengalir. Dadanya masih sakit. Tapi rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi ingin hanya meratapi. Ia ingin bertindak. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia lakukan. Tapi yang jelas, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan tinggal diam membiarkan mereka berbahagia di atas penderitaannya. Di kamar anak-anak, suara lembut terdengar. Naila terbangun dan memanggil. Mama, Mama kenapa? Nadia buru-buru masuk, mengusap kepala putrinya. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma kangen ayah. Arga yang setengah mengantuk ikut bergumam. Ayah sibuk banget ya, Ma? Ayah sayang sama kita nggak sih? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada story Maya. Nadia hampir menangis lagi, tapi ia tahan. Ia tersenyum di depan anak-anaknya, meski hatinya terkoyak. Ayah sayang, nak, tidur lagi ya. Mama di sini kok. Setelah menidurkan mereka, Nadia kembali ke kamarnya. Ia duduk di meja kerja kecil, membuka buku catatannya. Biasanya catatan itu berisi daftar belanja rumah atau rencana harian anak-anak. Tapi malam itu, ia menulis sesuatu yang lain. Satu kalimat singkat yang keluar dari hatinya yang terbakar. Aku akan ambil kembali semua yang jadi hakku. Dan kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Ia menutup buku itu dengan mantap. Di luar, hujan masih deras. Tapi dalam dirinya, badai yang lebih besar sudah lahir. Malam itu, tangis Nadia resmi berubah menjadi tekad. Luka dalam dirinya telah menjadi api yang siap membakar siapa saja yang mengkhianatinya. Pagi itu rumah terasa sunyi. Hanya suara burung gereja di pohon mangga depan rumah yang terdengar bersahutan. Nadia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap kosong ke arah halaman, tapi pikirannya sibuk merangkai potongan-potongan kenyataan. Arman mungkin mengira dirinya aman, karena meninggalkan Nadia di rumah dengan anak-anak. Maya pun mungkin sedang menikmati sorotan mata dunia maya lewat unggahan story-nya, berbangga diri dilamar dengan latar menara Eiffel. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Hampir semua yang mereka gunakan untuk hidup selama ini ada di genggaman tangan Nadia. Sejak awal pernikahan, Arman memang pandai mencari uang. Namun, karena nasihat keluarganya dulu, segala aset dan rekening keluarga ditaruh atas nama Nadia. Mulai dari tabungan bersama, deposito, sampai kartu kredit premium, semua berada dalam kendali Nadia. Ia yang mengatur aliran dana rumah tangga, ia yang membayar semua cicilan,
Ia pula yang tahu keluar masuk setiap rupiah. Nadia menyandarkan dagunya ke tangan. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang berbeda dari biasanya. Ada dingin dan ketegasan di sana. Kalian pikir aku cuma istri rumahan yang pasrah, ya? Bisiknya pelan. Ia berdiri, mengambil laptop dari rak, lalu menyalakannya. Jari-jarinya lincah membuka internet banking. Deretan angka muncul, saldo rekening bersama, investasi, dan cadangan dana darurat. Semua nominal itu seperti nyawa bagi liburan mewah Arman dan Maya di Paris. Di benaknya, Nadia bisa membayangkan Maya sedang sibuk memamerkan cincin dan tas branded di story berikutnya. Ia bisa membayangkan Arman tersenyum puas, merasa lelaki hebat yang bisa menghidupi perempuan. Tapi sebentar lagi, senyum itu akan hilang. Dengan tenang, Nadia mulai memindahkan sebagian besar saldo ke rekening pribadinya yang terpisah. Tangannya tak bergetar sedikit pun. Tidak ada lagi rasa ragu, hanya kepuasan dingin setiap kali angka-angka itu bergeser ke tabungan rahasia. Kalau kalian bisa tega mempermainkan perasaan aku juga bisa lebih tega dari itu, gumamnya. Tak hanya rekening, ia juga menutup akses sementara untuk kartu kredit yang biasa digunakan Arman saat bepergian ke luar negeri. Semua dengan satu klik, semua di bawah kuasanya. Ketika selesai, Nadia menutup laptop dengan hati-hati. Ada rasa lega yang aneh. Seperti seseorang yang selama ini berjalan dalam kegelapan, lalu akhirnya menemukan senter di tangannya sendiri. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto itu menampilkan dirinya, Arman, Naila, dan Arga. Semuanya tersenyum lebar, seperti keluarga bahagia tanpa celah. Hanya Nadia yang tahu, senyum itu ternyata rapuh. Untuk anak-anakku, Mama akan kuat. Tapi untuk kalian berdua, ucapnya lirih, aku tidak akan kasih ampun. Hari itu, Nadia belajar satu hal penting. Air mata hanya membuat orang lain puas, tapi tindakan nyata bisa membalikkan keadaan. Ia sudah tidak lagi berada di posisi korban. Kini, ia yang menggenggam senjata. Senjata yang tenang, tak bersuara, tapi bisa mematikan. Malamnya, sebelum tidur, Nadia memandang anak-anak yang terlelap. Pipinya yang dingin karena malam perlahan hangat ketika ia mencium kening Naila dan Arga. Kita akan baik-baik saja, nak, bisiknya. Mama janji, gak akan ada yang bisa meremehkan kita lagi. Api yang lahir dari luka kini semakin menyala. Nadia siap menunggu waktu yang tepat. Di Paris, malam itu langit sedang cerah. Lampu-lampu kota menyala indah, memantul di sungai Seine. Maya tersenyum puas sambil memegang tangan Arman. Mereka baru saja keluar dari restoran mewah, perut kenyang, hati berbunga-bunga. Maya bahkan sempat mengeluarkan ponselnya untuk merekam story singkat, memperlihatkan cincin di jarinya sambil menggandeng Arman. Paris, kota cinta. Dan aku dilamar di sini. Siapa yang bisa lebih beruntung dari aku? Ucap Maya manja, suaranya sengaja keras agar terdengar oleh beberapa turis yang kebetulan lewat. Arman tersenyum tipis. Ada rasa bangga karena berhasil membahagiakan adiknya, atau lebih tepatnya, wanita pilihannya sekarang. Tapi di balik itu, ia juga merasa sedikit khawatir. Uang yang keluar selama liburan ini cukup besar. Hotel bintang 5, belanja tas dan sepatu untuk Maya, makan malam di restoran elit, semuanya butuh dana besar. Namun, ia menenangkan diri. Selama ini Nadia yang mengurus keuangan, dan semua akses ada padanya. Arman tahu, istrinya tidak pernah menolak jika ia butuh dana. Namun malam itu, ketika ia mencoba membayar taksi menuju hotel, sesuatu aneh terjadi. Sorry, sir. Your card declined, kata sopir taksi, memperlihatkan mesin EDC dengan tulisan merah menyala. Arman mengerutkan kening. Impossible, coba lagi. Sopir menggesek ulang. Hasilnya sama. Maya melotot tak percaya. Wajahnya memerah karena malu di depan sopir. Arman, jangan bikin malu aku. Masa kartu kita ditolak gini? Arman buru-buru merogoh dompetnya, mencoba kartu lain. Lagi-lagi ditolak. Rasa panik mulai naik. Akhirnya, dengan wajah menahan kesal, ia membayar menggunakan sisa uang tunai euro yang ada di sakunya. Jumlahnya pas-pasan. Bahkan setelah membayar, dompetnya nyaris kosong.
Maya langsung menyambar Arman begitu keluar dari taksi. Apa-apaan sih ini? Kok bisa kartu ditolak? Katanya uang kita aman. Arman menelan ludah, mencoba menenangkan. Mungkin error sistem. Besok pagi aku hubungi bank. Tenang aja, semua terkendali. Tapi pagi keesokan harinya, masalah semakin jelas. Saat Arman membuka aplikasi mobile banking di hotel, layar ponselnya menampilkan pesan. Akses rekening diblokir. Silakan hubungi pihak bank. Wajah Arman pucat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba kartu kredit lain. Semua gagal. Bahkan deposit hotel yang seharusnya otomatis ditarik pun ditolak. Maya mulai panik. Arman, jangan bercanda. Gimana kalau kita nggak bisa bayar hotel ini? Gimana kalau kita kehabisan uang? Aku nggak mau jadi gembel di Paris. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, Nadia duduk di ruang keluarga dengan wajah tenang. Laptopnya masih terbuka, menunjukkan notifikasi sukses pemblokiran semua akses rekening yang atas nama bersama maupun kartu kredit Arman. Ia menyandarkan tubuh, meneguk teh hangat pelan. Ada rasa getir, tapi juga kepuasan. Sekarang rasakan, men, rasakan, Mei, bisiknya lirih. Bibirnya bergetar, hampir menyerupai senyum, meski air matanya masih menetes. Luka hatinya belum sembuh, tapi ia tahu ini langkah awal untuk menegakkan harga dirinya. Ia tidak lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Di Paris, Arman mengacak-acak rambutnya frustasi. Maya menangis kesal, memaki-maki tanpa henti. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, sementara biaya hotel, makan, dan transportasi terus menuntut dibayar. Bagi Nadia, itu baru permulaan. Ia ingin membuat mereka mengerti, perempuan yang mereka remehkan bukanlah perempuan lemah. Ia bisa menjadi badai yang meruntuhkan semua kenyamanan mereka dalam sekejap. Suasana pagi di Paris yang biasanya penuh semangat berubah jadi mimpi buruk bagi Arman dan Maya. Hotel tempat mereka menginap, sebuah hotel bintang 5 dekat Menara Eiffel, mulai menagih pembayaran lanjutan karena deposit yang mereka setor sebelumnya tidak bisa ditarik. Sir, we need to process the next payment today, ucap resepsionis dengan wajah profesional. Arman mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Yes, give me a moment, katanya gugup sambil menyerahkan kartu kredit lain. Hasilnya sama, ditolak. Maya yang berdiri di sampingnya langsung meledak. Arman, kamu kan bilang semua aman. Masa semua kartu kita ditolak? Jangan bikin malu aku di depan orang-orang begini. Beberapa tamu hotel menoleh, memperhatikan drama mereka di lobi. Arman ingin sekali menelan ludahnya sendiri. Ia menunduk, memohon waktu kepada resepsionis. Please, just give me one more day. Resepsionis menatap dingin. If you can't pay, you need to check out immediately. Maya mendengus kesal. Ia menatap Arman dengan tatapan membunuh begitu mereka keluar dari lobi hotel dengan koper terseret-seret. Luar biasa kamu, men. Katanya mau kasih aku bulan madu impian? Paris katanya? Sekarang kita diusir kayak gelandangan. Ini semua salah kamu. Arman hampir kehilangan kendali, tapi ia tahu Maya tidak salah. Ia mencoba menghubungi bank via telepon internasional, tapi jawabannya sama. Semua rekening dalam status dibekukan oleh pemilik utama. Arman memijit keningnya, sadar siapa dalang di balik ini. Nadia. Sementara itu, perut Maya mulai protes. Aku lapar, men. Ayo makan. Aku nggak peduli gimana caranya. Aku butuh makan. Mereka masuk ke sebuah restoran kecil dekat jalanan ramai. Maya memesan dengan penuh percaya diri, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi saat pelayan datang membawa tagihan, wajah Arman langsung pucat. Uang tunai mereka tinggal recehan. Kartu kembali ditolak. Maya merasa pipinya panas saat pelayan berulang kali berkata, Monsieur, Madam, you need to pay. Beberapa pengunjung restoran mulai melirik, sebagian tertawa kecil melihat mereka berdebat dengan pelayan. Arman akhirnya mengeluarkan jam tangan dari pergelangan tangannya. Sebuah jam bermerek yang dulu ia beli untuk pamer pada koleganya. Dengan terpaksa,
Ia menjualnya ke seorang pria di luar restoran dengan harga jauh lebih rendah dari aslinya hanya agar bisa menutup tagihan makan siang itu. Maya menatapnya dengan tatapan muak. Jadi kita harus hidup begini sekarang? Jual barang demi bisa makan? Aku benci kamu, men. Arman tidak menjawab. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena dipermalukan, tapi juga karena ia tahu ini baru permulaan. Nadia pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Nadia di rumah duduk tenang bersama anak-anak. Dari luar, ia tampak biasa saja, tersenyum lembut menemani mereka belajar. Tapi di dalam hatinya, ada gelombang perasaan yang campur aduk, sakit, dendam, sekaligus kepuasan melihat Arman dan Maya mulai merasakan getir yang ia tanam. Di negeri orang, Arman dan Maya kini seperti orang asing yang kehilangan pegangan. Tidak ada akses ke uang, tidak ada tiket pulang, dan sedikit demi sedikit, harga diri mereka terkikis di hadapan orang-orang asing yang bahkan tidak tahu siapa mereka. Dan disitulah Nadia tahu, perlawanannya baru saja dimulai. Jalanan Paris yang biasanya tampak indah dengan lampu-lampu kota, terasa bagai jurang kehinaan bagi Arman dan Maya. Mereka berjalan sambil menyeret koper yang kini lebih mirip beban daripada harta. Sepatu Maya yang dulu ia banggakan, hak tingginya mulai lecet, membuat langkahnya pincang. Wajahnya penuh amarah, tapi juga dipenuhi malu. Kamu bilang kita punya banyak kenalan di sini. Mana? Maya membentak Arman sambil menyeka air matanya yang bercampur dengan maskara luntur. Kalau aku tahu begini, aku lebih baik tetap di rumah daripada dipermalukan kayak gini. Arman mencoba menghubungi seorang kolega yang dulu pernah ia bantu dalam proyek kerjasama. Saat telepon diangkat, wajah Arman sedikit berbinar. Tapi semua sirna ketika suara di seberang terdengar dingin. Arman? Kamu di Paris? Kenapa menghubungi saya? Oh, pinjam uang? Maaf, saya tidak bisa bantu. Bukankah kamu orang kaya? Jangan bercanda. Lagi pula, saya sedang sibuk. Telepon langsung ditutup. Arman mematung, menatap layar ponselnya yang gelap. Maya menjerit frustrasi. Dasar pecundang. Kamu pikir semua orang bakal bantu kamu hanya karena statusmu? Sekarang lihat. Mereka bahkan tidak mau menoleh ke kamu. Malam itu, mereka terpaksa duduk di bangku taman dekat stasiun Gare du Nord. Dingin menggigit tulang, angin malam menusuk kulit. Maya menggigil, memeluk dirinya sendiri. Aku nggak sanggup, men. Aku nggak bisa tidur di jalan kayak orang miskin begini. Arman diam. Rasa malu dan putus asa membuatnya lumpuh. Sesekali, orang-orang yang lewat menatap mereka dengan tatapan meremehkan, bahkan ada yang tertawa kecil sambil berbisik dalam bahasa Perancis, menyebut mereka, turis broke, turis bangkrut. Keesokan paginya, Arman mencoba lagi menghubungi teman lama yang bekerja di kedutaan. Dengan sisa harga dirinya, ia menjelaskan kebingungan yang ia alami. Namun jawaban yang didapat sama. Arman, kalau memang kamu kesulitan finansial, kenapa tidak minta bantuan keluargamu di Indonesia? Kami tidak bisa campur tangan. Lagi pula, orang-orang mengenalmu kaya raya. Jujur, agak sulit percaya kalau kamu sekarang tidak bisa bayar hotel. Maya yang mendengar itu langsung menangis terisak. Aku nggak tahan lagi, men. Orang-orang ngetawain kita. Kita nggak punya uang, nggak ada yang percaya, dan sekarang kita kayak gelandangan. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua kesombongan yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Ia teringat bagaimana dulu sering menghina orang-orang yang menurutnya tidak sukses. Kini, ia berada tepat di posisi yang dulu sering ia pandang rendah. Sementara di seberang lautan, Nadia duduk tenang di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, melihat story terbaru dari beberapa orang yang mengenal Maya di Paris. Foto-foto Maya dan Arman duduk di trotoar, wajah kusut, pakaian berantakan. Captionnya sinis. Katanya honeymoon mewah di Paris? Kok jadi homeless couple ya? Nadia menatap foto itu lama, air mata menggenang. Bukan lagi air mata sakit hati, tapi campuran antara kelegaan dan ironi. Kalian mencuri kebahagiaanku. Sekarang rasakan bagaimana dunia mencuri kebahagiaan kalian. Namun di balik senyumnya, hati Nadia tetap bergetar.
Ia tahu luka ini belum selesai. Masih ada langkah yang harus ia ambil, bukan hanya untuk membalas, tapi juga untuk membebaskan dirinya sepenuhnya dari belenggu pengkhianatan. Di Indonesia, suasana keluarga besar Arman yang biasanya dipenuhi obrolan hangat berubah menjadi tegang setelah sebuah kabar menyebar cepat melalui grup WhatsApp keluarga. Salah seorang sepupu mengirimkan tangkapan layar story Instagram seorang kenalan yang kebetulan berada di Paris. Foto itu menampilkan Arman dan Maya duduk di trotoar dengan wajah kusut, pakaian tidak terurus, dan koper yang berserakan di sekeliling mereka. Teks singkat di foto itu berbunyi, katanya liburan romantis, kok malah jadi kayak pengungsi di Paris. Dalam hitungan jam, kabar itu menjadi bahan gosip di kalangan keluarga besar. Grup WhatsApp mendadak riuh. Astagfirullah, itu beneran Arman sama Maya? Tulis salah satu tante. Ya Allah. Kok bisa begitu? Bukannya dia selalu pamer sukses, sahut yang lain. Ini pasti ada masalah besar. Gimana bisa sampai terlantar begitu? Di ruang makan rumah orang tua Arman, ayahnya menatap layar ponselnya dengan wajah muram. Sang ibu menutup mulutnya, hampir tak percaya. Ini anak kita? Masa ia sampai segini malunya? Makanya dari dulu saya sudah bilang, jangan terlalu meninggikan diri di depan orang. Hidup itu berputar. Suara sang ayah bergetar, campuran antara marah dan kecewa. Sementara itu, Nadia sedang menyiapkan sarapan anak-anak ketika ponselnya juga berbunyi tak henti. Ada panggilan masuk dari salah seorang kerabat. Dengan suara hati-hati, kerabat itu bertanya, "Nadia, kamu sudah dengar kabar tentang Arman dan Maya? Mereka katanya terlantar di Paris. Katanya sampai nggak bisa bayar hotel." Nadia menarik napas panjang, berusaha menahan diri agar suaranya tetap tenang. "Saya sudah dengar, Mbak." "Ya Allah, Nat, kamu gimana? Kamu kuat?" "Insya Allah kuat. Saya cuma prihatin," jawab Nadia singkat, meski dalam hati ada badai yang ia sembunyikan. Namun gosip tak berhenti di sana. Di kalangan teman bisnis Arman, berita itu juga cepat menyebar. Mereka mulai mempertanyakan kredibilitas Arman. Ada yang terang-terangan mencibir, ada pula yang menganggap ini aib keluarga besar. Katanya pengusaha sukses, bisa bawa istri ke Paris, ternyata malah ngemis-ngemis bantuan di sana. Sindir salah seorang kolega dalam sebuah grup bisnis. Bahkan anak-anak sekolah tempat Maya biasa pamer kehidupan glamornya ikut membicarakan. Teman-teman Maya menertawakan foto yang beredar, menyebutnya Ratu Paris yang gagal. Di tengah pusaran kabar buruk itu, Nadia memilih diam. Ia hanya duduk di kamarnya malam hari, menatap layar ponsel yang penuh dengan berita, gosip, dan tanya dari berbagai arah. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan lagi tangisan karena dikhianati, melainkan karena hatinya lelah. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku tidak pernah meminta mereka dipermalukan. Aku hanya ingin kebahagiaan yang mereka rampas dariku kembali padaku. Tapi jika ini jalan MU untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, aku akan terima." Namun, di sudut hatinya yang dalam, ada secuil rasa lega. Bukan karena melihat Arman dan Maya jatuh, melainkan karena untuk pertama kalinya, keluarga besar tahu bahwa ia bukan sekadar istri yang dimanfaatkan. Dunia kini melihat sisi lain yang selama ini disembunyikan Arman dan Maya di balik topeng kemewahan mereka. Kabar itu semakin meluas, dan keluarga besar mulai resah. Mereka menunggu kepulangan Arman, bukan lagi untuk menyambut dengan pelukan, tapi dengan sejuta pertanyaan yang siap ditumpahkan. Malam itu, ponsel Nadia bergetar tak henti. Nama Arman muncul berulang kali di layar, namun Nadia menatapnya dengan dingin. Jemarinya hanya menyentuh layar untuk menolak panggilan. Ada jeda beberapa menit, lalu ponsel kembali berdering. Kali ini, disertai pesan suara. "Nadia, kamu apaan sih? Kenapa blokir semua rekening? Aku di sini jadi bahan tontonan orang. Jangan keterlaluan." Suara Arman terdengar penuh amarah, terburu-buru, seolah menahan malu yang meledak di dada. Nadia mendengarkan sekilas, lalu menutup pesan itu. Baru beberapa detik kemudian, pesan suara lain masuk lagi. "Nat, dengar ya, aku bisa jelasin semua ini. Jangan salah paham, yang kamu lihat itu nggak seperti yang kamu kira." Nadia menghela napas panjang.
Ia hampir tertawa, bukan karena lucu, tetapi getir. Tak seperti yang kupikir? Jadi apa? Kau melamar adikmu sendiri di Paris untuk alasan bisnis? Pikirnya sinis. Belum sempat ia tenang, suara notifikasi kembali memenuhi kamar. Pesan panjang dari Arman masuk. Nat, aku mohon, buka blokir itu. Aku dan Maya nggak bisa apa-apa di sini. Kasihan Maya, dia sampai nangis. Kita kan keluarga. Kamu tega lihat aku menderita kayak gini. Kali ini Nadia benar-benar memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi bukan karena iba, melainkan karena hatinya masih luka. Luka yang baru saja ia jahit, kembali ditarik dengan kata-kata manis yang dulu sering menjebaknya. Arman tidak berhenti. Panggilan berikutnya bernada lebih lembut, bahkan penuh rayuan. Sayang, kamu tahu kan aku sebenarnya cinta sama kamu? Semua ini cuma salah paham. Aku janji pulang nanti aku jelasin. Tolonglah, jangan bikin aku malu di negeri orang. Aku butuh kamu. Nadia tersenyum miris. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menusuk bekas luka. Ia teringat bagaimana Arman dulu sering memanggilnya sayang setiap kali butuh bantuan keuangan, atau ketika ingin menutupi kesalahannya. Dan kali ini, ia bisa merasakan jelas bahwa rayuan itu bukan datang dari hati, melainkan dari ketakutan kehilangan kenyamanan yang selama ini Arman nikmati. Namun panggilan berikutnya membuat dada Nadia sesak. Nat, aku mohon, kasihanilah aku. Aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Aku tahu aku salah. Jangan hukum aku kayak gini. Tolong, Nat, aku suamimu. Suara itu terdengar pecah, seperti tangisan pria yang kehilangan arah. Tapi Nadia tetap diam. Ia hanya meletakkan ponsel di meja, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suamiku? Kau baru mengingat aku istrimu setelah hidupmu kacau. Saat aku menangis sendirian. Saat kau melukai hatiku, di mana kau? Bisiknya dalam hati. Anak-anak yang sudah tertidur di kamar sebelah membuat Nadia semakin mantap dengan keputusannya. Ia tidak boleh goyah. Jika ia luluh, semua rasa sakit dan penghinaan yang pernah ia telan akan sia-sia. Malam itu, Nadia menulis sesuatu di buku catatannya. Aku tidak lagi butuh pengakuan darinya. Biarlah ia menjerit dengan penyangkalannya. Aku sudah cukup melihat siapa dia sebenarnya. Ponsel terus bergetar sampai larut malam, namun Nadia tak lagi peduli. Ia memilih berbaring dengan wajah menghadap tembok, memeluk dirinya sendiri. Kali ini, ia tahu, diamnya bukan kelemahan, melainkan senjata paling tajam yang ia miliki. Suara dering ponsel kembali memecah keheningan malam. Kali ini Nadia tidak menolak, tidak juga mendiamkan. Tangannya terulur pelan, menekan tombol hijau. Halo. Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa intonasi. Di seberang, terdengar suara terburu-buru yang sudah ia hafal betul. Nat. Akhirnya kamu angkat juga. Astaga. Aku udah hampir gila di sini. Tolonglah. Jangan begini sama aku. Aku suamimu. Nat. Aku Aku tahu siapa kamu. Arman. Potong Nadia cepat. Nadanya dingin seperti es. Dan justru karena aku tahu, makanya aku begini sekarang. Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Arman terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Nadia bisa membayangkan wajah paniknya, keringat dingin di dahinya, dan Maya yang mungkin duduk di samping sambil menatapnya dengan mata cemas. Dengar aku baik-baik, lanjut Nadia. Nada bicaranya masih tenang tapi tegas menusuk. Kamu bilang aku tega? Kamu bilang aku nggak punya hati? Tanyakan dulu ke dirimu sendiri. Waktu aku hamil sendirian, sakit sendirian, menangis sendirian, kamu ada di mana? Sama siapa? Sekarang, setelah uangmu berhenti mengalir, baru kau ingat aku istrimu. Nat, jangan bicara begitu. Aku bisa jelasin semua ini. Aku hilaf. Aku cuma hilaf. Nadia menyeringai getir. Walau Arman tak bisa melihatnya. Hilaf itu kalau sekali. Kalau sudah kau rencanakan, kau nikmati, lalu kau pamerkan di depan dunia. Itu namanya pengkhianatan. Arman tercekat. Napasnya terdengar berat di seberang. Ada jeda lama sebelum ia mencoba berbicara lagi. Aku masih suamimu, Nat.
Kamu nggak bisa begini. Kamu harus. Nadia langsung memotong dengan suara dingin, datar. Namun setiap katanya seperti palu godam yang menghantam dada Arman. Dengar ini baik-baik, Arman. Nikmati hidup barumu. Nikmati perempuan pilihanmu. Jangan pernah berharap aku akan menolongmu lagi. Kau sudah membuat pilihan, sekarang tanggung akibatnya. Kata-kata itu meluncur tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat Arman benar-benar terguncang. Ia menunggu, berharap ada tambahan kata, semacam celah yang bisa ia manfaatkan. Namun yang terdengar berikutnya hanyalah bunyi tuut panjang. Nadia sudah menutup sambungan. Di seberang benua, Arman terdiam dengan ponsel masih menempel di telinganya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Maya menatap dengan bingung dan takut. Dia bilang apa? Tanya Maya dengan suara kecil. Arman hanya menunduk, tidak langsung menjawab. Suara Nadia masih terngiang di kepalanya. Dingin, menusuk, tak memberi ruang sedikit pun untuk harapan. Itu bukan lagi istri yang lembut dan penuh pengertian seperti dulu. Itu adalah Nadia yang telah berubah menjadi seseorang yang tak lagi bisa ia kendalikan. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasakan ketakutan. Bukan hanya takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap pasti, rasa percaya dan kesetiaan seorang istri. Dan di sudut kamarnya yang sunyi, Nadia meletakkan ponsel di meja, menutup matanya sebentar. Ada perih yang kembali menyeruak, tapi ia tahu satu hal. Malam ini ia sudah menutup pintu. Bukan karena ia benci, tapi karena ia sudah belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Di sebuah kamar sempit di pinggiran Paris, Maya terbaring dengan wajah pucat. Tubuhnya lemah, matanya cekung, dan rambut hitamnya tampak kusut tidak terurus. Seminggu terakhir ia hampir tidak tidur nyenyak. Kecemasan, rasa malu, dan tekanan hidup benar-benar menggerogoti tubuhnya. Awalnya, Maya mencoba tegar. Ia masih bisa bersandiwara di depan Arman, seolah semuanya akan baik-baik saja. Tetapi semakin hari, realitas semakin menampar. Tak ada lagi hotel mewah, tak ada restoran bintang 5, tak ada belanjaan dengan tas-tas bermerek. Yang ada hanyalah kamar sewaan yang pengap, makanan seadanya, dan wajah Arman yang makin kusut penuh amarah. Suatu malam, setelah gagal mencari pinjaman dari teman-temannya di Paris, Maya terisak keras. Dadanya sesak, tubuhnya gemetar. "Men, aku nggak kuat," katanya lirih sambil memegang perutnya yang mual. "Aku nggak sanggup hidup kayak gini." Arman yang duduk di kursi reyot hanya memejamkan mata. Ia sendiri sedang dihantam rasa malu yang tiada tara. Semua teman lama menutup pintu, bahkan beberapa menertawakan nasibnya. Dan kini, Maya, perempuan yang dulu ia kejar mati-matian, mulai rapuh di hadapannya. Maya menatap Arman dengan mata penuh air mata. "Kenapa aku bodoh banget ya, men? Aku kira kamu bisa bikin aku bahagia. Aku kira aku akan hidup enak sama kamu. Aku rela hancurin rumah tangga orang demi kamu. Tapi sekarang, lihat aku. Lihat kita." Suaranya pecah, penuh sesal. Arman terdiam. Kata-kata Maya menusuk hatinya. Ia ingin marah, tapi sekaligus ia tahu semua yang Maya ucapkan itu benar. Ia sendiri pun sering menyesal diam-diam. Menyesal karena mengira bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Hari-hari berikutnya, kondisi Maya makin memburuk. Tubuhnya demam, kepalanya sering pusing. Bahkan ia beberapa kali hampir pingsan saat keluar mencari makan. Tak jarang ia hanya berbaring sepanjang hari, sementara Arman pontang-panting mencari bantuan. Di titik itu, Maya mulai benar-benar merasa menyesal. Bukan hanya karena kehilangan kenyamanan, tapi karena menyadari dirinya telah memilih jalan yang salah. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia dengan bangga mengunggah story saat Arman melamarnya di Paris. Semua orang iri. Semua orang membicarakan. Ia merasa menang. Tapi kini, di kota yang sama, ia justru terpuruk, tak berdaya, dan menjadi bahan gunjingan. "Kalau waktu bisa diulang," bisiknya suatu malam dengan suara nyaris tak terdengar, "aku nggak akan pernah rebut kamu dari Nadia." Arman yang mendengar itu hanya menunduk. Genggamannya pada tangan Maya terasa lemah. Tak ada jawaban, hanya hening yang menyesakkan. Dalam hati kecilnya, ia pun tahu, penyesalan ini datang terlalu terlambat. Dan di kejauhan,
Ribuan kilometer dari mereka, Nadia duduk di ruang kerjanya menandatangani beberapa berkas penting. Wajahnya tenang, matanya mantap. Ia tidak tahu bahwa Maya sedang sakit-sakitan. Atau mungkin tahu tapi memilih tidak peduli. Yang jelas, bagi Nadia, semua ini hanyalah awal dari karma yang sedang bekerja. Arman duduk di kursi besi stasiun kereta di Paris, menundukkan kepala sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Jaket yang ia kenakan lusuh, sepatu yang dulu mahal kini tampak usang. Tak ada lagi sisa-sisa citra pria mapan yang dulu selalu berjalan dengan percaya diri. Ia masih ingat betul, beberapa bulan lalu dirinya adalah pusat perhatian. Setiap kali hadir di acara keluarga, semua orang menghormati. Ia berbicara, orang mendengarkan. Ia melangkah, orang menyingkir. Uang dan kekuasaan membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan ia berani meninggalkan istrinya, Nadia, demi Maya, perempuan yang dianggap bisa memberikan kebahagiaan baru. Namun kini, kenyataan menampar tanpa ampun. Setiap kali mencoba menghubungi teman-teman lama, jawabannya selalu sama. Dingin, sinis, bahkan sebagian terang-terangan menghina. Arman? Katanya kamu sukses besar. Kok sekarang minta bantuan? Bukannya kamu dulu pamer ya bisa hidup mewah di Paris? Ucapan-ucapan itu membuat Arman semakin terpuruk. Wibawanya hancur. Ia, yang dulu dikenal karena hartanya, kini tak ada bedanya dengan gelandangan yang numpang hidup. Suatu sore, ia mencoba menemui seorang kolega bisnis lama di Paris. Dengan wajah penuh harap, ia mengetuk pintu kantor yang dulu sering ia datangi. Namun saat resepsionis mendengar namanya, ekspresi perempuan itu berubah. Tak lama, seorang manajer keluar dan berbicara dingin. Maaf, Pak Arman. Kami tidak bisa membantu. Kami sudah tahu keadaan Anda. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Arman menunduk, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Orang-orang di sekitarnya melihatnya tanpa respek, hanya ada tatapan kasihan bercampur meremehkan. Di jalan, ia bertemu dengan beberapa kenalan lama yang sedang berlibur. Mereka menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik sambil tersenyum miring. Arman pura-pura tidak peduli, tapi dadanya sesak. Di kamar sempit tempat ia dan Maya menginap, Arman termenung lama. Wajahnya pucat, matanya sayu. Maya, apa aku salah besar? Gumamnya lirih. Aku tinggalkan istri yang baik, demi hidup seperti ini. Maya yang terbaring lemah di tempat tidur hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada kata yang keluar, hanya isak pelan yang membuat suasana semakin berat. Arman kini benar-benar merasa kehilangan segalanya. Harta, harga diri, dan yang paling dalam, wibawa yang dulu ia banggakan. Dalam keheningan itu, ia akhirnya sadar, semua yang ia kejar hanyalah semu. Dan keputusan meninggalkan Nadia adalah awal dari kehancuran yang ia rasakan sekarang. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela rumah sederhana yang kini terasa lebih hangat dibanding istana megah yang pernah ia tinggali bersama Arman. Nadia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Tangannya lincah memotong sayur, sementara wangi tumisan menyebar di dapur. Meski hatinya pernah hancur berkeping, ia berusaha menata diri, sebab ia tahu, anak-anaklah alasan terbesar untuk tetap berdiri. Bu, aku udah siap sekolah, seru putra sulungnya sambil menenteng tas. Nadia menoleh, tersenyum tipis. Sarapan dulu, nak, jangan ke sekolah dengan perut kosong. Ada ketenangan di wajah Nadia, meski sesekali bayangan masa lalu masih menusuk. Malam-malam ia sering terjaga, teringat pengkhianatan Arman. Namun kini, air matanya tak lagi jatuh selemah dulu. Ia telah belajar mengubah luka menjadi kekuatan. Keluarga besar, yang sempat memandangnya remeh karena percaya pada citra sempurna Arman, kini justru berbalik mendukung. Mereka mulai menyadari siapa sebenarnya yang tulus dan siapa yang hanya topeng. Adiknya sering datang berkunjung, membawa makanan, membantu menjaga anak-anak, dan memberinya semangat. Kak, jangan pikirin Arman lagi. Tuhan itu adil. Kakak kuat, dan anak-anak butuh kakak lebih dari siapapun. Nadia hanya tersenyum, menahan gejolak hatinya. Ia tahu adiknya benar. Sahabat-sahabat lama yang dulu sempat menjauh pun kembali merapat.
Mereka mengajak Nadia keluar, menghiburnya, bahkan memberi dukungan moral yang membuatnya merasa tidak sendirian. Nadia mulai menemukan lingkaran yang benar-benar tulus, bukan karena uang atau status, melainkan karena cinta dan persahabatan sejati. Di ruang tamu, setelah anak-anak berangkat sekolah, Nadia duduk sambil menyeruput teh hangat. Ia memandang keluar jendela, melihat langit biru yang luas. Di balik ketenangan itu, ada tekad yang kian menguat. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk. Ia sudah merasakan sakitnya dikhianati. Kini saatnya bangkit dan membuktikan bahwa hidupnya tetap berarti tanpa Arman. Sesekali kabar tentang Arman dan Maya masih terdengar samar. Dari kerabat, dari gosip media sosial yang sampai ke telinganya. Tapi Nadia memilih tidak ambil pusing. Baginya, kebahagiaan tak lagi bergantung pada siapa yang ada di sisinya, melainkan bagaimana ia mampu menjaga dirinya dan anak-anak. Malam harinya, setelah menidurkan anak-anak, Nadia menatap wajah polos mereka yang tertidur lelap. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Terima kasih, ya Allah, kau masih titipkan aku alasan untuk terus kuat, bisiknya pelan. Di dalam hati, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Luka belum benar-benar sembuh, dan badai belum tentu reda. Namun satu hal pasti, Nadia tak lagi sama. Ia kini lebih kuat, lebih tegar, dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Suasana di ruang tamu rumah besar keluarga Arman terasa tegang. Hari itu ada acara arisan keluarga yang biasanya dipenuhi canda tawa. Namun kali ini, obrolan hanya berkutat pada satu topik, skandal Arman dan Maya. Bibi Ratna, yang dikenal paling cerewet, menurunkan gelas tehnya dengan suara keras. Astaga! Aku benar-benar tidak percaya Arman bisa setega itu sama Nadia. Lihatlah, sekarang dia dan perempuan itu jadi bahan tertawaan di Paris. Katanya sampai tidak bisa bayar hotel, mengemis ke sana-sini. Malu sekali. Paman Yudi, yang biasanya membela Arman, kali ini hanya menghela napas panjang. Dulu kita terlalu percaya sama citra Arman. Ternyata di balik semua kerapian dan senyumnya, dia tega menusuk istrinya dari belakang. Kalau bukan karena kesabaran Nadia, keluarga ini sudah lama hancur. Bisikan-bisikan lain segera menyusul. Ada yang menyebut Maya sebagai perusak rumah tangga. Ada yang terang-terangan menyesalkan kenapa dulu mereka lebih sering membela Arman ketimbang mendengarkan keluhan Nadia. Kasihan Nadia. Suara Tante Lilis lirih. Dia yang paling disakiti. Tapi justru dia yang sekarang kelihatan paling tegar. Aku kemarin sempat ketemu. Wajahnya tenang sekali. Dia sibuk urus anak-anak, tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sementara Arman, dia sibuk menanggung malu di negeri orang. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Seolah semua mata terarah pada kenyataan yang sama. Arman telah kehilangan wibawa, bukan hanya di mata Nadia, tetapi juga di hadapan keluarganya sendiri. Di sudut lain, beberapa sepupu berbisik-bisik sambil memainkan ponsel mereka, memperlihatkan tangkapan layar dari media sosial. Lihat ini, ada yang posting kalau Arman sampai ditolak masuk restoran karena kartunya ditolak. Ada yang sempat rekam. Komentarnya, ya Allah, pedas sekali. Semua orang menyalahkan dia. Nama besar yang dulu dijunjung kini tercoreng. Bahkan, beberapa keluarga besar yang memiliki hubungan bisnis dengan Arman mulai menarik diri. Mereka khawatir aib itu akan menyeret nama baik mereka juga. Di balik keramaian obrolan, ada perasaan bersalah menyelinap di hati sebagian keluarga. Mereka teringat bagaimana dulu sering menekan Nadia dengan ucapan-ucapan menyakitkan. Menyalahkan dia kalau rumah tangganya tampak dingin, padahal mereka tidak tahu kebenarannya. Kini, mereka baru sadar. Nadia lah yang selama ini menjaga kehormatan keluarga, menutup rapat kekurangan suaminya. Dan justru karena kelembutannya itulah, Arman merasa bisa semena-mena. Mulai sekarang, kita jangan biarkan Nadia sendirian, ujar Om Hendra akhirnya, dengan suara mantap. Dia sudah terlalu lama menanggung beban sendirian. Kalau Arman memilih jalannya sendiri, biarkan. Tapi kita harus ada di pihak yang benar. Beberapa kepala mengangguk setuju. Ada rasa lega sekaligus getir, seakan mereka baru bangun dari tidur panjang. Arman, yang dulu dibanggakan, kini menjadi bahan cibiran. Sementara Nadia, yang dulu dianggap lemah,
justru berdiri sebagai sosok yang kuat dan patut dihormati. Di rumahnya, Nadia tidak tahu detail percakapan itu. Namun, entah bagaimana, hatinya merasa lebih ringan. Ia mulai merasakan perubahan perlahan, dari sosok yang dikasihani, menjadi seseorang yang akhirnya dipihak. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Malam itu, di sebuah kamar kecil di apartemen murah pinggiran Paris, Maya duduk bersandar di dinding yang lembab. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Perutnya kosong, tenggorokannya kering. Tetapi bukan hanya lapar yang membuatnya lemah, melainkan penyesalan yang menyesakkan dada. Aku bodoh, men. Aku benar-benar bodoh. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Kenapa aku tega merebutmu dari Nadia? Kenapa aku rela jadi perempuan murahan hanya demi harta yang bukan milikku? Sekarang lihat, apa yang tersisa dari kita. Arman, yang duduk tak jauh darinya, hanya bisa menunduk. Wajahnya yang dulu gagah kini kusut, rambutnya berantakan, pakaian kusam karena dipakai berulang kali. Ia tidak menjawab, hanya menarik napas berat, seolah seluruh tenaganya telah terkuras. Maya terus meracau, air matanya tak henti menetes. Aku pikir, bersamamu aku akan hidup mewah, pakai baju mahal, jalan-jalan keliling dunia, dilayani dengan segala kenyamanan. Tapi yang aku dapat sekarang hanyalah tatapan jijik orang-orang, ditolak sana-sini, dipermalukan di tempat asing. Men, aku menyesal. Aku ingin pulang. Aku ingin berhenti dari semua ini. Ia meraih tangan Arman, memaksanya menatap. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu tinggalkan istrimu, keluargamu, hanya demi aku. Lalu sekarang apa? Apa yang akan kita hadapi setelah ini? Aku tidak sanggup, men. Aku tidak kuat. Arman terdiam cukup lama. Sorot matanya penuh penyesalan, tapi juga kelelahan. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Maya karena telah menyeretnya sejauh ini. Namun dalam hatinya ia tahu, semua adalah keputusannya sendiri. Dialah yang lebih pantas disalahkan. Maya, akhirnya ia bersuara, pelan. Kalau aku jujur, aku juga menyesal. Aku menyesal meninggalkan Nadia. Aku menyesal mengorbankan semuanya hanya demi ego dan nafsu sesaat. Aku kira aku bisa bahagia denganmu. Tapi kenyataannya kita berdua hanya saling menghancurkan. Kata-kata itu membuat Maya semakin terseduh. Ia membenamkan wajah di dada Arman, meratap seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Aku takut, men. Aku takut pulang. Semua orang pasti akan menghina kita. Mereka akan melihatku sebagai perempuan hina. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Arman hanya bisa memeluknya dengan lemah. Ia tidak punya jawaban, tidak punya solusi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arman merasa benar-benar kalah. Ia kehilangan wibawa, kehilangan harga diri, kehilangan masa depan yang dulu ia banggakan. Sementara Maya, dalam tangisannya, baru benar-benar menyadari, kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan hanya merebut suami orang, tapi juga percaya bahwa kebahagiaan bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan kini, ketika semua sudah runtuh, penyesalan itu tidak mampu mengembalikan apapun. Tidak harga diri, tidak kepercayaan, bahkan tidak masa depan. Semua sudah terlambat. Hari-hari mereka di Paris semakin menyiksa. Uang di dompet hanya cukup untuk sekedar membeli roti basi di toko murah. Maya yang dulu terbiasa duduk di kafe berkelas kini harus mengantre di dapur umum bersama para tunawisma. Arman yang dulu disegani karyawan dan relasi bisnisnya kini menunduk malu. Takut ada kenalan yang melihat betapa jatuhnya dirinya. Malam itu, saat berbaring di lantai dingin apartemen sewaan murahan, Arman berkata dengan suara serak, "Kita harus pulang. Apapun caranya, kita harus pulang. Kalau terus begini, kita bisa mati di negeri orang." Maya mengangguk, air matanya jatuh membasahi pipi. Tapi bagaimana? Tiket pesawat itu mahal, men. Kita bahkan tidak punya cukup untuk bayar sewa bulan depan. Arman terdiam. Dalam kepalanya, harga dirinya masih menolak kenyataan. Tapi keadaan memaksanya. Besoknya, ia mulai mencari pekerjaan kasar, apa saja yang bisa memberi uang. Dengan bahasa Prancis terbata-bata,
ia mendatangi restoran kecil, menawarkan diri sebagai tukang cuci piring. Wajah pemilik restoran menatapnya heran. Seorang pria berpenampilan lusuh, tapi masih menyisakan aura orang terpelajar. Namun karena kekurangan tenaga, pemilik itu menerima Arman. Hari-hari Arman berubah drastis. Tangan yang dulu hanya memegang setir mobil mewah atau pena tanda tangan kontrak, kini harus berendam di air sabun berjam-jam, menggosok piring kotor, menerima bentakan kasar dari koki. Bahunya pegal, punggungnya sakit, tapi ia harus bertahan. Maya pun tidak tinggal diam. Dengan sisa keberanian, ia mencari pekerjaan di toko laundry kecil milik imigran Asia. Dari pagi hingga malam ia melipat pakaian, mencuci, menyetrika. Tangannya melepuh terkena panas setrika, tubuhnya lelah, namun ia tidak berani mengeluh. Mereka yang dulu mengira bisa hidup dalam kemewahan, kini harus menelan kenyataan bekerja serabutan demi sekadar makan dan menabung untuk tiket pulang. Malam hari, mereka sering duduk berdua di tepi jendela kamar yang sempit. Dari kejauhan terlihat gemerlap menara Eiffel, ikon kota romantis yang kini hanya menjadi saksi betapa hancurnya hidup mereka. Aku tidak percaya ini hidup kita sekarang, bisik Maya dengan suara serak. Arman menatap kosong keluar jendela. Inilah harga dari kesalahan kita. Dan kita harus membayarnya sampai lunas. Maya menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Tidak ada lagi kata-kata manis, tidak ada lagi impian indah. Yang ada hanyalah rasa lelah, malu, dan keinginan untuk segera meninggalkan Paris dengan segala luka yang ditinggalkannya. Sedikit demi sedikit, mereka berhasil mengumpulkan uang. Tapi tiap lembar yang terkumpul terasa seperti beban berat. Hasil dari keringat dan air mata, bukan lagi dari kemewahan yang dulu mudah mereka dapat. Dan semakin hari, semakin jelas bagi Arman dan Maya, kepulangan mereka ke Indonesia bukan lagi sekadar perjalanan pulang, tapi sebuah perjalanan penuh aib yang akan melekat selamanya. Pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah perjalanan panjang dari Paris. Biasanya, dulu, ketika Arman pulang dari luar negeri, ada supir pribadi yang sudah menunggu, keluarga besar yang menyambut, bahkan kadang karangan bunga dari rekan bisnis yang ingin menunjukkan hormat. Namun kali ini, tidak ada siapapun. Arman dan Maya berjalan pelan keluar dari terminal. Masing-masing hanya membawa satu koper lusuh yang sudah nyaris rusak. Pakaian mereka sederhana, jauh dari kesan glamor. Wajah lelah, tubuh kurus, dan sorot mata penuh kegelisahan membuat mereka terlihat lebih seperti pasangan yang baru saja kabur dari masalah besar. Arman menoleh kanan-kiri, berharap ada setidaknya satu wajah keluarga yang muncul. Tapi tak ada. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dan mereka berdiri di tengah keramaian dengan rasa sepi yang menyesakan. Tidak ada yang datang, men, bisik Maya dengan suara hampir putus asa. Arman hanya menghela napas panjang. Mungkin mereka tidak tahu kita pulang. Tapi hatinya sendiri tahu, kabar kepulangan mereka sudah pasti terdengar. Hanya saja, tak seorang pun sudi menjemput. Dengan terpaksa, mereka naik taksi. Sepanjang perjalanan, Maya hanya menatap keluar jendela, melihat kota yang dulu ia banggakan kini terasa asing. Tak ada rasa pulang yang hangat, hanya rasa takut akan penolakan. Sesampainya di rumah keluarga Arman, pintu pagar tertutup rapat. Arman mengetuk berkali-kali, memanggil adiknya. Namun, ketika pintu dibuka, yang keluar hanya wajah dingin adiknya sendiri. Kalian pulang juga akhirnya? Nada suara adiknya penuh sindiran. Sayangnya, rumah ini bukan lagi untukmu, Bang. Keluarga sudah sepakat. Kau sudah mencoreng nama baik kita. Jangan harap bisa tinggal di sini lagi. Maya menunduk, hatinya seperti ditusuk. Kami hanya butuh tempat singgah sebentar, ucapnya lirih. Terserah kalian mau kemana. Yang jelas, jangan di sini. Mama sudah sakit hati, dan semua keluarga tidak mau lagi disangkut pautkan dengan kalian. Jawab adiknya tegas sebelum menutup pagar dengan suara keras. Arman berdiri kaku di depan rumah yang dulu penuh kenangan. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca, tapi egonya menahan tangis. Maya akhirnya tak sanggup lagi menahan air mata. Men, kita harus kemana? Kita bahkan tidak punya siapa-siapa lagi. Arman menarik napas panjang, suaranya bergetar. Entah, Mei. Tapi kita harus tetap jalan.
Kita sudah jatuh sejauh ini, dan tidak ada yang mau menolong kita lagi. Mereka berjalan menyusuri jalanan, membawa koper lusuh, tanpa tujuan pasti. Beberapa tetangga mengenali mereka dan berbisik-bisik, sebagian dengan tatapan iba, sebagian dengan tatapan penuh ejekan. Bagi Arman, ini lebih menyakitkan daripada kelaparan di Paris. Di negeri orang, ia masih bisa bersembunyi dalam anonim. Tapi di tanah air, semua orang tahu siapa dirinya, dan semua orang tahu bagaimana ia jatuh. Langkah mereka semakin berat, bukan hanya karena lelah, tetapi karena rasa malu yang membunuh perlahan-lahan. Sore itu, langkah Arman gontai menuju sebuah rumah yang dulunya begitu akrab baginya. Rumah itu masih sama, cat dindingnya masih bersih, taman kecil di depannya terawat rapi, dan aroma masakan samar tercium dari dapur. Hanya saja, kini rumah itu bukan lagi rumahnya. Ia berdiri lama di depan pagar, menatap pintu yang dulu sering dibukakan Nadia dengan senyum hangat. Tangannya bergetar ketika menekan bel. Degup jantungnya terasa begitu keras, seakan menembus dadanya. Tak lama, pintu terbuka. Sosok Nadia muncul, sederhana dengan baju rumah, namun tetap anggun. Di baliknya tampak dua anak mereka yang sedang bermain, tertawa riang, seakan tak ada luka di hati mereka. Arman tercekat. Tenggorokannya kering. "Nat," panggilnya lirih, suaranya pecah. Nadia menatapnya tanpa ekspresi, matanya dingin menusuk. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan yang membuat Arman merasa lebih kecil dari debu. "Apa lagi yang kau mau?" tanya Nadia singkat. Arman menunduk, mencoba menata kata. Aku salah. Aku menyesal. Aku sudah hancur. Nat, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamu yang bisa menolong aku sekarang." Nadia tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih mirip irisan pisau. "Menolongmu? Setelah kau buang aku dan anak-anak ini demi wanita lain? Setelah kau permalukan aku di depan keluarga besar? Setelah kau injak harga diriku?" Arman terdiam, air matanya mulai menggenang. Ia mencoba meraih pagar, seolah ingin lebih dekat. "Aku hanya ingin kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menebus semua kesalahanku." Nadia menghela napas panjang, lalu menatap anak-anak di belakangnya yang kini memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ia kemudian kembali menatap Arman, kali ini dengan ketegasan yang membeku. "Kesempatanmu sudah hilang sejak hari kau memilih Maya. Aku tidak pernah memaksa kau memilihku dulu, tapi kau sendiri yang memutuskan meninggalkan aku dan anak-anak. Dan sekarang kau datang, berharap aku membuka pintu ini? Tidak, Arman. Hidupku sudah jauh lebih tenang tanpa dirimu." Arman memukul dadanya sendiri, suaranya parau. "Nat, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tolong, jangan biarkan aku begini. Aku ayah dari anak-anakmu. Aku suamimu." "Berhenti." Suara Nadia tajam, membuat Arman tercekat. "Kau memang ayah biologis mereka, tapi itu tidak memberi hak padamu untuk kembali setelah menghancurkan semuanya. Kau tidak lagi suamiku. Kau hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kubuang. Jadi jangan harap aku tolong." Air mata Arman jatuh, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, menahan tangis di depan orang yang dulu begitu mencintainya. Sementara Nadia berdiri tegak, tanpa sedikit pun belas kasihan di wajahnya. Akhirnya, dengan suara rendah, Nadia berkata, "Nikmati hidup barumu, Arman. Jangan ganggu aku lagi." Pintu rumah itu perlahan tertutup, meninggalkan Arman berdiri sendirian di depan pagar. Suara tawa anak-anak terdengar samar dari dalam, membuat luka di hatinya semakin perih. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arman benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan harta, bukan status, tapi kehilangan cinta dan keluarga yang tak akan pernah bisa kembali. Arman masih berdiri di depan rumah itu, menunggu seolah berharap keajaiban. Setelah beberapa menit, pintu kembali terbuka. Kali ini Nadia keluar, melangkah pelan namun penuh wibawa. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Aku tidak ingin ada orang mengasihanimu di depan rumah ini, Arman," ucap Nadia, suaranya tegas namun tenang. "Kalau kau ingin bicara, bicaralah di sini. Setelah itu, kau pergi dan jangan kembali lagi."
Arman menelan ludah. Suaranya gemetar ketika berkata, "Nat, aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin menebus kesalahan. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, tanpa anak-anak." Nadia menghela napas panjang, lalu menatapnya lurus tanpa berkedip. "Kau harus terima kenyataan. Aku sudah menutup pintu itu selamanya. Tidak ada lagi kita. Tidak ada lagi rumah tangga untuk diperbaiki. Yang ada hanya aku, anak-anakku, dan hidup baru yang sedang kami jalani. Kau tidak termasuk di dalamnya." Arman tercekat, mencoba membalas, namun Nadia mendahului. "Rumah ini, semua yang ada di dalamnya, hasil kerja keras kita berdua dulu. Tapi setelah kau tinggalkan aku demi Maya, aku yang menanggung semuanya. Aku yang berjuang sendiri menjaga anak-anak. Jadi jangan pernah berpikir kau masih punya hak atas apapun di sini." Arman terdiam. Bibirnya bergetar, matanya basah. "Tapi mereka, anak-anakku." "Anak-anakku," potong Nadia cepat, dengan nada dingin. "Aku tidak akan melarang mereka tahu siapa ayah mereka. Tapi jangan bermimpi kau bisa masuk seenaknya ke hidup mereka lagi. Kau yang pergi, kau yang memilih meninggalkan mereka. Sekarang tanggung jawabku menjaga hati mereka agar tidak terluka lebih dalam." Arman menunduk. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalanya. Ia ingin membantah, tapi tak ada alasan yang bisa membenarkan dirinya. Nadia melanjutkan, kali ini dengan suara lebih tegas, seakan ingin memastikan tidak ada ruang lagi untuk kesalahpahaman. "Dengar baik-baik, Arman. Kau sudah kehilangan segalanya. Rumah ini bukan rumahmu. Hartaku bukan hartamu. Dan anak-anakku bukan lagi milikmu. Kalau kau datang hanya untuk meminta kesempatan kedua, aku sarankan kau berhenti sekarang. Karena jawabanku tidak akan pernah berubah." Arman menitikkan air mata, tubuhnya lemas. Kata-kata itu membuatnya benar-benar jatuh. Ia hanya bisa tertunduk, menatap tanah dengan perasaan hancur. Nadia menatapnya sebentar, lalu berbalik. Ia melangkah masuk kembali, meninggalkan Arman yang tak lagi punya kekuatan untuk bersuara. Pintu tertutup rapat, seolah menutup babak hidupnya bersama Arman untuk selamanya. Di luar, Arman tetap berdiri kaku. Dulu ia merasa menjadi pria paling berkuasa dengan harta dan wibawanya. Kini, bahkan di depan pintu rumahnya sendiri, ia hanyalah seorang yang tak diinginkan. Sejak kepulangan mereka ke tanah air, Maya seakan kehilangan cahaya hidupnya. Tubuhnya semakin kurus, wajah yang dulu selalu dirias cantik kini pucat pasi. Mata sayunya dikelilingi lingkar hitam yang pekat. Ia jarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar membeli kebutuhan sehari-hari. Tetangga yang dulu ia pandang rendah kini balik memandangnya dengan tatapan kasihan bercampur sinis. Setiap malam, Maya tak bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun dengan napas terengah, dadanya sesak, lalu menangis terseduh tanpa suara. Rasa penyesalan menggerogoti pikirannya. Ia teringat bagaimana dulu dengan percaya diri ia meninggalkan semua demi Arman, dengan keyakinan bahwa hidupnya akan lebih indah. Namun kenyataannya, ia justru kehilangan segalanya. Orang tuanya menolak untuk menerima kepulangannya. Adik-adiknya menjauh, bahkan sahabat-sahabat dekat yang dulu sering ia ajak pamer gaya hidup mewah kini tak lagi mau mengangkat teleponnya. Maya merasa seakan semua pintu tertutup untuknya. Sakit yang ia derita bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Stres berkepanjangan membuat tubuhnya melemah. Ia mulai sering demam tinggi, perutnya mual, tubuhnya menggigil di malam hari. Arman berusaha merawatnya seadanya, tetapi kondisi mereka yang kini serba kekurangan membuat segalanya lebih sulit. "Arman," suara Maya lirih suatu malam ketika mereka berbaring di kamar kontrakan kecil yang pengap. Apa hidup kita memang harus berakhir seperti ini? Aku menyesal. Seandainya saja aku tidak mengikuti egoku. Seandainya saja aku tidak menghancurkan rumah tanggamu dulu, mungkin aku tidak akan seperti ini." Arman hanya bisa menatapnya dengan mata basah. Ia sendiri tak mampu memberikan jawaban. Penyesalannya sama besar, namun ia tak bisa mengubah apapun. Maya meraih tangan Arman, menggenggamnya dengan lemah. "Aku capek, men. Aku capek dihina, dijauhi, ditolak. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak sanggup menghadapi ini sendirian." Tangisnya pecah.
Tubuhnya bergetar. Arman memeluknya erat, tapi pelukan itu tidak bisa menghapus rasa sakit yang Maya rasakan. Hari-hari berikutnya, kondisi Maya makin parah. Tubuhnya melemah, wajahnya semakin tirus. Arman beberapa kali membawanya ke klinik kecil, namun dokter hanya berkata bahwa stres berat dan kelelahan membuat daya tahan tubuhnya menurun drastis. Di titik itu, Maya benar-benar merasa hidupnya hancur. Ia tak lagi punya kekuatan untuk bangkit, bahkan untuk berharap sekalipun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasakan apa itu ditinggalkan, dijauhi, dan dihina oleh dunia. Persis seperti apa yang dulu ia lakukan terhadap orang lain. Kini, semua kembali padanya dengan cara yang lebih menyakitkan. Hari itu, ruang sidang pengadilan agama dipenuhi suasana tegang. Nadia duduk tegak dengan wajah tenang, ditemani pengacaranya. Sementara di seberang, Arman tampak lusuh dengan pakaian sederhana, jauh dari kesan pria berwibawa yang dulu selalu tampil gagah. Di kursi pengunjung, beberapa keluarga Arman hadir, namun tak ada yang benar-benar memberi dukungan untuknya. Semua hanya diam, seolah ingin menyaksikan bagaimana kisah ini berakhir. Majelis hakim membacakan putusan dengan suara mantap. Dengan ini, gugatan cerai yang diajukan oleh pihak penggugat, saudari Nadia, dikabulkan. Semua harta bersama tetap berada dalam penguasaan penggugat, karena seluruh aset tercatat atas nama penggugat sejak awal. Dengan demikian, tergugat, saudara Arman, tidak memiliki hak untuk menuntut kepemilikan. Kata-kata itu menghantam Arman seperti palu yang jatuh menghancurkan sisa harga dirinya. Kepalanya tertunduk, matanya merah, namun tak ada lagi yang bisa ia bantah. Di hadapan hukum, semuanya jelas. Rumah, mobil, tanah, usaha, semuanya memang milik Nadia. Nadia menarik napas panjang, menutup matanya sejenak. Hatinya tidak benar-benar gembira, sebab perceraian ini bukan sesuatu yang ia impikan sejak awal pernikahan. Namun setelah luka yang terlalu dalam, ini adalah jalan yang paling adil. Ia tidak lagi merasa terikat dengan sosok yang dulu ia cintai, yang kini hanya menjadi bagian pahit dari masa lalu. Selesai sidang, Arman mencoba menghampiri Nadia. Suaranya bergetar. "Nat, aku tahu aku salah. Tapi, apa tidak ada sedikit saja ruang maaf? Aku sudah kehilangan segalanya." Nadia menoleh, menatapnya lurus dengan sorot mata dingin yang penuh ketegasan. "Arman, kau sudah mendapatkan pilihanmu dulu. Dan sekarang, aku juga punya pilihanku. Hidupku, anak-anakku, masa depanku, semuanya tidak lagi ada kaitannya denganmu. Jadi berhenti berharap. Jalan kita sudah selesai." Arman terdiam, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak-anak yang menunggu di rumah, tidak ada harta yang bisa ia banggakan. Saat Nadia melangkah pergi meninggalkan gedung pengadilan bersama anak-anaknya yang menanti di luar, Arman hanya bisa berdiri kaku, menatap punggung mereka yang menjauh. Perasaan hampa menghantui dirinya. Dunia yang dulu ia genggam kini lenyap dalam sekejap. Di luar gedung, beberapa kerabat berbisik-bisik. "Kasihan sekali. Ya, dulu dia sombong sekali. Sekarang jatuh miskin. Itulah akibatnya kalau lupa diri." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk telinganya. Arman berjalan keluar dengan langkah gontai. Sinar matahari sore terasa menyilaukan, namun tidak mampu menghangatkan hatinya yang beku. Sementara di sisi lain, Nadia menggenggam tangan anak-anaknya erat-erat. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan ketegasan seorang perempuan yang berhasil melewati badai hidup. Sejak hari itu, status Arman resmi menjadi pria tanpa rumah, tanpa harta, tanpa keluarga. Dan itulah awal dari kehancuran sejatinya, bukan sekadar kehilangan materi, melainkan kehilangan seluruh harga diri dan arti hidup yang dulu ia anggap sepele. Hari itu, matahari sore jatuh perlahan, memantulkan cahaya keemasan yang menenangkan. Di halaman rumahnya yang kini terasa begitu hangat, Nadia berdiri sambil menggenggam tangan kedua anaknya. Mereka berlari kecil, tertawa, meski perjalanan hidup baru saja melewati badai besar. Dari wajah polos mereka, Nadia menemukan kembali arti perjuangan, bahwa semua luka yang ia lalui bukan untuk membuatnya hancur, melainkan agar ia bisa berdiri lebih kuat demi mereka. Sesekali, ingatan pahit muncul,
wajah Arman yang tertunduk, tatapan penuh penyesalan, serta suaranya yang bergetar meminta maaf. Namun semua itu tak lagi membangkitkan iba. Nadia sudah sampai di titik di mana luka hatinya menuntut keadilan, bukan sekadar pengampunan. Ia tahu, terlalu sering memberi kesempatan hanya akan membuatnya kembali disakiti. Malam itu, ia duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. Ayahnya menepuk bahunya pelan. Kau sudah membuat keputusan yang tepat, nak. Kadang, cinta itu butuh batas. Dan batas itu kau tetapkan dengan benar. Nadia tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Aku hanya tak ingin anak-anakku mengira diam itu berarti membiarkan. Aku ingin mereka tahu bahwa harga diri seorang ibu juga harus dijaga. Kesetiaan bukan permainan. Sekali dilukai, tak akan sama lagi. Anak sulungnya, yang sedari tadi duduk di sampingnya, tiba-tiba memeluk erat tubuhnya. Mama hebat. Aku janji akan selalu jaga mama. Kata-kata sederhana itu menghantam perasaan Nadia. Ia menutup matanya, menahan haru yang mengalir deras. Di tempat lain, Arman menjalani hidup dengan bayang-bayang penyesalan. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap tatapan orang seolah mengingatkan bahwa ia pernah menjatuhkan wanita yang begitu tulus mencintainya. Maya pun tidak lagi menjadi sandaran. Hidupnya rapuh, sakit, dan penuh penyesalan. Dunia yang dulu terasa megah kini berubah menjadi jeruji tak kasat mata. Penjara bernama kesepian dan kehancuran. Sementara itu, Nadia memilih melanjutkan hidup dengan hati yang jauh lebih teguh. Ia belajar bahwa ketegasan seringkali lebih berharga daripada air mata. Bahwa mencintai diri sendiri adalah jalan agar bisa mencintai anak-anak dengan lebih utuh. Ia berdiri di depan cermin sebelum tidur malam itu, menatap pantulan dirinya. Wajah yang dulu penuh luka kini tampak lebih tenang. Dalam hati ia berbisik, jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintaimu, karena saat ia berbalik, dunia bisa menjadi penjara untukmu. Dan begitulah, kisah itu ditutup bukan dengan kebahagiaan berlebihan, tetapi dengan hikmah yang dalam, bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, bisa mengubah jalan hidup. Nadia tak lagi menoleh ke belakang. Bersama anak-anaknya, ia melangkah menuju masa depan, dengan kepala tegak dan hati yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.